Nggak terasa, ini udah tahun kelima sejak kemunculan pertama MacBook Pro M1 Series yang revolusioner. Dengan Apple Silicon M Series, kami kaum fanboy Windows pun harus mengakui bahwa laptop-laptop Intel termasuk MacBook 2020 ke bawah segitu ketinggalannya dalam hal efisiensi daya dan performa. Pertanyaannya, apakah ini saat yang tepat untuk upgrade ke MacBook Pro M5? Di luar chip baru, apakah secara desain, konstruksi, dan layar ada yang berbeda? Jawabannya tidak. Lihat deh, dari chassis, keyboard, touchpad, layar, sampai koleksi port dan notch webcam semuanya masih sama persis seperti MacBook Pro 14 M1 Pro keluaran 2021 lalu. Anda ini laptop Windows mungkin udah diprotes ya 5 generasi berturut-turut pakai desain yang sama. After all, menurut pengguna Apple, MacBook Pro ini udah desain yang sempurna, termasuk poninya ini. Kalau nggak ada yang komplain, ya buat apa diimprove? Secara layar memang belum OLED maupun 4K, tapi menurut Apple, layar mini LED Retina XDR itu kualitasnya nggak kalah sama OLED dan menurut mereka juga nggak ada kebutuhan layar resolusi super tinggi di ukuran 16 inch ke bawah. Dikombinasikan keberadaan SD card full size UHS 2 yang satset dalam hal mindahin data dari kamera bagi kalian fotografer, videografer, dan tukang konten seperti kami, ini jadi laptop yang begitu sempurna buat ngeracik maupun konsumsi media. Also, jangan lupa bahwa MacBook Pro Series sampai sekarang punya salah satu sistem speaker terbaik yang pernah diintegrasikan dalam sebuah laptop. Jadi ada sistem 6 speaker atas bawah, support Dolby Atmos, suaranya dari volume paling kecil sampai paling kencang bener-bener nendang. Jernih, bulat, ngebas, dan terasa luas kayak punya sistem speaker hi-fi mini yang bisa dibawa ke sana kemari. Selain buat ngedit video dan denger musik, ini bikin sensasi nge-Netflix semakin oke. Layout keyboard nyaman dan luas, bagi kalian yang mau pindah dari Windows tentu harus ada pembiasaan soal tombol FN dan Command, lalu ada sensor fingerprint Touch ID di tombol power. Secara out of the box, laptop ini udah jalanin macOS 26 alias Tahoe, bukan tahu, dengan liquid glass design, integrasi Apple Intelligence, dan continuity dengan iPhone yang semakin bagus. Itu semua tentu jalan ekstra lancar dan optimal berkat SoC Apple M5 terbaru. By the way, instant wake up dan sleep yang bener-bener instan ini nggak relate buat mayoritas user laptop Windows seperti gue. Oke lah, dibanding Apple M4, apakah ada improvement yang signifikan? Well, sekilas dua-duanya pada SKU paling atas sama-sama masih 10 core, 4 core performa tinggi dan 6 core low power, bareng GPU 10 core, tapi ada tambahan penting yaitu NPU dalam GPU. Yes, GPU Apple sekarang punya Neural Accelerator buat bantu workload AI dan Ray Tracing, di samping kenaikan bandwidth memori up to 153 GB per second terhadap si RAM Unified Memory. Berkat fabrikasi 3 nanometer TSMC generasi ketiga, Apple ngeklaim bahwa performance core-nya merupakan yang paling kencang sedunia saat ini, walau kurang tahu juga tepatnya berdasarkan metrik apa. Makanya kita langsung aja lirik hasil benchmark. Di Cinebench kelihatan ya dengan mudah bisa mengungguli M1 Max bahkan mendekati M1 Ultra secara CPU. Begitu juga di Geekbench yang menandakan Apple Silicon udah sedemikian mateng dan efisien. Bagaimana soal GPU? Dibanding M4 apalagi M1 series kita lihat jelas ada improvement signifikan. Tanpa diragukan ini bukan GPU main-main, mungkin emang agak sulit ya compare performa iGPU Mac ini terhadap iGPU Windows. Tapi at least buat render ini bisa melampaui iGPU X86 papan atas macam Intel Arc H140V dan AMD Radeon 890M. Lihat aja nih, di tes ekspor video 4K Premiere Pro 10 menit kami, bisa lebih dari 2 kali lebih kencang dibanding Ultrabook Intel Core Ultra maupun AMD Ryzen AI, atau lebih setara sama kecepatan render laptop gaming yang pakai RTX 5050. Demikian kalau kita bandingin kecepatan render CUDA di RTX 5050 versus Metal di M5. Macintosh ini tinggal masalah kompatibilitas gaming doang, dan contoh paling baru, Cyberpunk sekarang udah bisa dimainin di Mac M Series, terus lancar lagi di setting medium resolusi Full HD dengan opsi upscaling Metal FX dan AMD FSR 3. Mau dicolok nggak dicolok sama aja performanya. Suhu sekedar anget, kipas tetap senyap. Next, nilai plus MacBook satu lagi itu soal battery life. Di pengujian kami, ini kuat up to 23 jam playback YouTube di mode power saver, sangat deket ke klaim Apple 24 jam video playback, dan untuk usage normal seharian, gue pakai browsing, ngetik, dan ngedit foto tipis selama 8 jam masih sisa 45%, yang berarti kuat hampir 16 jam usage normal. Singkat cerita, laptop ini lebih tahan lama dibanding semua MacBook maupun Ultrabook Windows yang sebelumnya udah kami pegang.
Tentu kalau dipakai ngedit video, render 3D, apalagi main game bakal jauh lebih singkat. Tapi runtime segini itu sulit dicapai laptop Windows manapun termasuk dengan prosesor ARM tanpa penalti performance. Ketinggalan charger atau powerbank pun gue nggak merasa khawatir. Efisiensi seperti inilah yang semoga bisa dikejar Microsoft bareng partner-partner hardware-nya. Apakah worth it? Well, jika kalian creator yang sangat mobile dan butuh workstation yang lebih powerful dari sekedar tablet atau iPad, terus juga mungkin udah punya konsol atau PC khusus buat main game, beli MacBook Pro baru maupun bekas bisa jadi investasi jangka panjang yang sangat oke dan sangat membantu dalam hal cari nafkah. Saat ini di toko studio ponsel, MacBook Pro M5 ini bisa dibawa pulang dengan harga nggak sampai 33 juta untuk konfigurasi basic 16-15GB. Plus barangkali kalian mau sekalian ngelengkapin ekosistem Apple dengan sekalian beli iPhone 16 Pro yang harganya udah mulai turun. Tapi balik lagi, semuanya itu soal preferensi dan kebutuhan. Cuman tetap, menurut gue aneh sih kalau ada orang yang bersikeras mojokin Windows seolah itu OS yang paling sama sekali nggak bisa diandelin buat kerja. Di satu sisi macOS punya banyak kelebihan dibanding Windows, tapi di sisi lain Windows punya banyak kelebihan dibanding macOS, terutama fleksibilitas. Gak mungkin lah ribuan perusahaan global di dunia ini yang masih ngasih hampir seluruh karyawannya laptop kantor ber-OS Windows sebodoh itu jika memang Windows OS sesampah dan setidak aman yang dikampanyekan oleh segelintir netizen. In the end, semuanya balik lagi ke kebutuhan dan preferensi. Makanya, sebelum mendang-mending di komentar, please like dan share video ini. Sekian buat MacBook Pro M5, gue Mike, sampai jumpa di next video.